akan mencari na 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 na. Ternyata terlalu besarnya cintamu. Jadi teman-teman, kita akan coba mengadakan sosial eksperimen ya pada Pak Saleh ya, dengan berbagai macam ragam apa saja kita pertanyakan ke Pak Saleh tanpa dia ketahui bahwa kita sementara merekam dia ya. Nanti kita coba saksikan nanti saat ini kami tidur lagi bos ini. Saya mau telepon kira enggak enak. Bukan di HP saya sengaja kasih mati. Atau di belakang juga taruh sini. Kita punya panci, kita punya setengah mati itu. Semua telepon juga tidak Saleh, saya telepon pertama dia tidak angkat, bisa cas sampai ketiduran saya telepon tidak. Sultan. Pak Sultan. Aduh. Tapi bagus ya jam-jam begini kita pergi. Iya, tapi bos memang kalau mahal apa? Iya, baru di sana enaknya bapak sih pasal ada karang. Itu bagusnya pasang pukat di situ. Iya. Kalau cuman bapak sering begitu kan, dia tak gade-gade Nah ini sebenarnya orang gudang sini. Oh. Sini kita singgah lalu. Iya. Saya lihat di videonya kita itu. Iya. Betul. Saya bilang, di mana ini rupa saya tahu ini. Oh astaga, pas di samping lorongku. Jadi siapa? Itu tadi itu Pak Saleh? Iya. Orang mana itu? Dia Bugis Bone, tapi dia orang Toli. Bugis Bone, tapi dia orang Toli. Toli. Lama ketemu kita? 2006 saya married. Oh 2006 ya? Sebelum 2006 saya ketemu. Iya. Kuliah di sini. Oh gitu. Tidak mengantuk, kalau mengantuk saya bawa. Enak banyak tidur ini. Kalau mengantuk saya bawa. Tidak. Aman-aman saja pasar. Saya punya giliran libur ini nanti di regunya tuh orang. Oh, gilirannya kita libur. Iya, nanti hari Senin baru masuk. Senin baru masuk. Wih, pantas memang. 2 kali pertemuan piket saya terakhir ini. Pas memang merdeka beliau. Merdeka.
Tadi malam, kemarin malam sama mancing malam, kurang deh. Kurang ya? Kurang hasil. Tadi malam sama rencana turun lagi, cuma pikir mau ke Donggala. Kita ay paham maju nih kasihan. Dia Nah, udah. tidak bisa kena dingin dan asam urat. Oh, kasihan. Kalau sopo-sopo gitu. Betul begitu. Jadi Pak Saleh, kita punya orang tua yang dua masih hidup Bapak sudah Bapak. mendahului. Oh, bapak sudah meninggal ya. Kenapa rata-rata itu orang tua laki-laki yang duluan meninggal ya Pak Saleh? Tidak tahu lah juga. Rata-rata ya? Banyak ini rata-rata ya. Hah? Rata-rata tuh? Kalau ibu Alhamdulillah masih hidup. umur berapa Pak Saleh? Ya 60 berapa sih itu. Belum 70-an, dia 60 lebih. Kalau lebih. Iya. Pak Saleh berapa bersaudara? 4 orang. Hah? 4 orang ya? 3 di mana Pak Saleh? di Makassar semua. Oh, cuma kita yang merantau di sini. 2 merantau. Ya. Satunya kakak yang ketiga ini polis Ya. juga kan? Ya. Putrinya Pak Arjuna. Oh, Iya. di sini juga tugas. Di sini lalu tugas dia terakhir di Toli-Toli. Tugas di sana. Iya. Itu asli sudah ke Makassar dia. Pelabuhan. Di pelabuhan Makassar ya. Tiba- Oh, berarti dia balik ke sana ya. Kita ntar tinggal di sini. Iya. Istrinya juga nih orang Goa asli. Oh, orang sana juga dia punya istri ya. Iya. Kalau Pak Saleh sebenarnya orang Jeneponto atau orang mana ini? Asli. Asli Jeneponto ya? Jenta. Cinta. Iya. Asli tidak Turate ya? Turate ya? Iya. Iya. Dia ada campurannya asli. Tidak ada campuran ya? Ya. Itu kalau itu Pak Saleh apa namanya? Kalau dan talak jarang itu apa nih maksudnya talak jarang itu Pak Saleh? Kalau yang saya dengar biasa itu darahnya kuda yang di Dibekukan. Hah? Dibekukan. Dibekukan ya? Saya belum pernah makan. Oh, belum pernah kita makan. Cuma yang makan begitu itu kebanyakan orang peminum. Oh, peminum. Iya. Oh, iya. Orang kan rata, Ya, tinggal tulang. pokoknya tinggal Biar tulangnya. kulitnya komandan, Biar kulit kuda. dia bikin iya. Kalau tinggal ada Itu kalau peminum Pentula. nih. Ya. Tapi kalau yang yang normal biasa Daging kalau kuda. pesta-pesta dagingnya daging Ya. kuda ya. Iya. Tapi jujur Pak Saleh, saya itu suka sekali daging kuda itu. Muhammad komandan. Iya, daging kuda itu kalau saya baca-baca sih di teorinya itu apa namanya? Dia punya lemak kurang, Iya betul. baru tidak berasa. Baunya, iya, baunya. Nah, Beda dengan daging-daging lain, kayak sapi apa, babau sekali. Itu memancing baru pulang. mana? Oh, itu siapa itu? Orang baru pancing. Iya, sama-sama yang orang biasanya. Oh, berarti tempat itu hari dia pancing. Ini yang punya peralatan pagi kemarin. Astaga. Orangnya ini om Tapi ini. kita tidak pamit itu hari ya. Tidak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Itu baku biasa tuh orang. Iya. Udah enak Pak Saleh. Mbak, memang alangkah bagusnya kalau Pamit ya. pamit. Jadi tiap tahun Pak Saleh pulang ini ketemu sama ibu. Tidak juga. Tidak ya. Tapi lalu waktu saya masih narkoba komandan, Iya. sering-sering saya pulang. Iya. Itu pun saya tolak-tolak Iya. karena kan BB dibawa ke lab sana di Makassar, Iya. pulang kampung naik gila. Sekarang apanya komandan dengan Reski itu? Kalau Pak Arjuna kata dia punya om. Oh, kalau Reski, kalau begini, kalau Pak Arjuna dengan saya Iya. sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. Kalau kemudian Pak Reski itu menikah dengan adiknya Pak Arjuna. Iya kata iya. Nah, begitu. Jadi kalau Reski itu mungkin kalau dengan saya kan om dia. Cuma kan tidak dipanggil Masa, om. komandan? Itu lama. Iya, di kantor halo. Ada Ya kan, tian tidak- lagi. tidak Omnya kita itu. Ya iya, di keluarga. Nah, tapi saya lihat sudah enak dia di mana di Narkoba. narkoba. Ya sepulang-pulang juga ke Makassar dia. Gitu ya. Oh sini saya. Ah, pusing kita? Ini. Oh.
dekat sini. Dekat. Kita harus pacu nih kendaraan ini. Terus di Raja Mueli sana jembatan Kan. tuh. Jadi, Kalau belum roboh ke jembatan itu dekat sekali. sekali. Potong kompas saja dia. Ya, ya, ya. Saya punya HP ini RAM-nya memang kecil benar, setengah mati yang Kecil berkali. RAM-nya. Iya. Tapi bercerita lagi tentang pasalnya tentang ibu ini. Iya. Kita kadang-kadang tidak punya keinginan untuk pindah ke Makassar. Kalau saya mau benar. Ya. Cuman kalau saya mau tua. Rumah tua lagi Kendaraan, dinas. iya. Iya. Saya kalau nama sudah ada yang tawarin lalu, cuman saya tanya sama tua, Ya. berat juga dia. Berat, ya. Iya, iya, iya. Makanya dibilang kasihan kita ambil tengah-tengah saja. Ya. Dia di Toli-Toli, Ya. saya kita ke ambil di Makassar. Palu, lalu di Makassar. Iya. Oh, ya ambil tengah-tengah. Adil itu Adil. Adil. Jadi pernah masuk berapa kali mana? Ya. Nggak mau bilang ke sini. Oh, tidak pernah diajak orang tua kemari pasal. Bilang kita Biasa. ke Palu saja, Mak. Biasa. Ya, tapi paling ya namanya orang tua Iya. dia paling dia pilih, dia bilang saja saya di sini nah. Karena kelahiranku juga di sini. Mai tua juga dia bilang kalau kamu pindah-pindah saja cuma saya nggak bisa ikut. Aduh bagaimana? Waduh. Mas, ya? Gimana itu pasal? Lain sudah anunya. Mau Jelas pi- juga anak buah kasihan Ah, itulah. Tapi biasa juga buah karem perempuan menangis juga biasa kadang-kadang yang baca Iya. Tapi pasalnya kalau lebaran begitu pasalnya bagaimana perasaan itu kira-kira biasa kalau tidak pulang? Ya, terpaksa tinggal main HP, telepon. Iya. Kalau orang tua lebih karem perempuan itu lebih dekat siapa sama kita dari 4 bersaudara itu? Saya undang. Oh dekat kita Alat terakhir, Oh bungsu kita pasalnya. bungsu. Oh. Datinya Pak Arjuna ya, ketiga. Iya. Bungsu saya. Paling bungsu kita. Pantas biasa kadang-kadang itu ya kalau anak bungsu itu biasa pasalnya. Itu biasa bahas carinya orang tua, bahasanya orang tua lain itu. Betul kau undang. Lain Lain sekali dari yang saudara-saudara yang lain dong. Baru yang paling bungsu lagi paling jauh. Baru yang paling bungsu paling jauh, padahal sebenarnya harus bungsu yang paling dekat. Aduh. Iya, 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 iya. Tapi masih bagus fisiknya ibu Ya alhamdulillah. masih jalan nih. Ya jalan. Cuma saya penyakitnya asam urat. Masa murah teh sama dengan Pak Majuni berarti Ya, kurang lebih banyak penyakit orang tua ya. Tapi jangan pasalnya namanya seorang ibu itu Betul. dia sosok yang tidak bisa tergantikan bagi saya pasalnya nggak tahu kalau kita ya kalau Betul, saya memang. nggak bisa digantikan ya kadang-kadang itulah biasa masalah kehidupan ini biasa kan Iya. biasa masalah kehidupan ini kita ini sudah bingung biasa ya kita mau dahulukan istri anak begitu setelah kita menikah pasalnya itu bebannya Beban sekali. iya dan ini kita harus jujur memang begitu sudah kehidupan ini biasa juga ibu saya pasal itu Iya. biasa mau menelpon kadang-kadang sama anaknya dia segan Di mana orang tuanya komandan? dia di sini juga biasa di Palu biasa juga sekarang dia di Selayar sama adik perempuan ya mungkin dia lebih pilih mungkin Perempuan. adik perempuan ya Iya. dia tidak tahu kita ini laki-laki ini pintar juga mau urus tapi dia bilang begini biasa anak laki-laki itu nah kalau sudah ada kerjanya biasa ada istrinya orang tuanya sudah lupa itu dia tidak tahu Padahal itu, tidak Pak. semua. Tidak semua begitu Tidak kasihan semua, tuh Iya. biasa saya kalau dapat bahasa begitu pasalnya sudah langsung kayak kecil hati saya Betul. iya karena kenapa kita sayang orang tuanya kita Iya. tuh orang bilang itu orang tua itu intan yang terpendam itu
Intan yang terpendam yang mungkin kalau kita ingin cari intan yang terpendam itu setengah mati sekali pasal. Betul ya. Itu makanya biasa kadang-kadang kalau jauh dari orang tua tuh, Iya. kalau seperti begini boleh dekat lagi Lebaran, apalagi sudah pada saat takbir, waduh, Kasihan. ampun saya Tidak pasal. harum itu ya. Iya, ampun saya. Betul. Karena persoalannya itu Orang ingat-ingat masa lalu. teringat sebelum- masa lalu. Tuh. Sama juga dengan lalu Pak Arjuna, saya tanya waktu meninggal orang tuanya tuh, saya punya tante, Iya. iya mamanya Pak Arjuna. dia bilang Pak Arjuna, saya bincang itu malam dengan dia. Dia bilang Pak Arjuna, apa yang membuat kita itu menangis ketika seorang ibu itu pergi? Iya. Langsung Pak Arjuna bilang, sebenarnya yang paling mendasari sekali sampai saya itu keluar air mata, sampu, dia panggil sampu saya kan, sampu. Kenangannya itu kenangan pasal ada kue itu apa Iya. namanya? Saya terus terang saya Sudah pikir, selama di rumah. pasalnya saya pikir tadi itu putunya Hmm. pakai gula merah. Tidak undang. Astagfirullah, so saya bilang, oh pakai gula merah enak ini. Baru tawar sekali. Hah? Tawar ya? Oh berarti enak dipakai makan ikan ya? Insya Allah. Tidak tahu lah undang, belum pernah coba. Itu terbuat dari mana pasalnya? Kayak tepung atau bagaimana? Apa ini? Bukan dari pulut. Ah, pulut. Oh pulut Iya. pulut putih tuh. Iya. Oh iya. Ayo lanjut tadi pasalnya. Itulah dia bilang saya punya sampo itu Pak Arjuna Alim. Iya. Dia bilang saya sampo sebenarnya bukan apa-apa. Iya, namanya sosok seorang ibu, kita lahir dari rahimnya. Kemudian pada saat meninggal begini, kenangan-kenangan kita waktu masa kecil itu kan, Iya betul. itu yang langsung muncul tiba-tiba. Jadi saya bilang, oh begitu ya sampo ya, iya. Tapi pas dia cerita begitu, teringat lagi saya sama ibu saya di kampung. Iya. Pasalnya, astagfirullah. Pas tadi saya ambil telepon, saya bilang, halo mas, assalamualaikum. Sembarang sudah saya cerita, pasalnya tidak tahu saya mau cerita apa kan. Padahal ini di balik menelpon itu ada kerinduan di sana Iya, itu. Iya betul. Saya bilang, aduh, ampun saya. Betul memang. Iya, kadang-kadang saya pasalnya menangis sendiri, saya ingat orang tua. Betul. Eh, Main 9 bulan dalam kandungan ini. sembilan Dibawa ke bulan. kemari. Baru pas ketemu sama istri yang hanya bunyi bulan, bunyi tahun, baru sama-sama dengan kita. Iya. Memang berat Pak Saleh. Berat sekali. Iya. Dan ini yang biasa banyak mungkin teman-teman di juga di Polres itu yang mengalami mungkin yang dari Makassar itu mau minta pulang karena Iya. itu rasa kangen dengan orang tua, dengan keluarga ya. Iya. Tapi susahnya lagi Pak Saleh kalau seumpama dia dapat mungkin bukan orang di sana juga satu kampungnya. Nah, jadi bingung sudah. Kayak Pak Saleh bilang tadi, terpaksa di tengah-tengah. Iya. Apa sudah begitu? Kalau begitu. Allah sudah takdirkan kita punya jodoh di situ. Iya. Tapi Pak Saleh apa namanya? Ibu itu di sana kegiatannya apa biasa? Tidak ada, cuma rumah tangga. Enggak, maksudnya kegiatannya barangkali apa, suka jalan-jalan kemana sama anaknya, atau barangkali dia pikir barangkali Pak Saleh di Palu, kadang-kadang dia mau ke Palu. Dia kalau ke Palu nanti ada acara di sini keluarga. Iya. Kan ada satunya sepupu di sini undang. Iya. Baru biasa datang kemari dia. Begitu ya. Iya. Tapi kalau tidak ada acara-acara begitu tidak datang dia. Tapi itu anak bungsu itu Pak Saleh terus terang memang dekat sekali dengan sosok orang tua. Saya rasa betul. Karena adik saya yang perempuan ini Pak Saleh, dia perempuan ya. Aduh, tidak bisa dipisah dengan mamanya Pak Saleh. Kita setengah mati batahan rindu dengan orang tua. Iya. Betul. Betul itu ya Pak Saleh. Saya juga awal-awalnya begitu, berat memang mau pisah dengan orang tua itu.
terutama ibu ini dong, Iya. perempuan ini. Iya. Lama-lama sudah ini. Lama-lama ya. Biasa. Tapi kalau mau ditanya secara jujur, ya kalau bisa orang tua ada Pak. Iya. Ada dekat dengan kita ya. Ah, Nggak usah lagi. saja mau pindah mengajukan pindah ke Toli, itu tidak mau juga. Ya. Saya suka sekali di kampungnya, kemudian kan kampung-kampung di di daerah Dombes itu sebelum kota. Iya. Enak sekali kampung sana, bisa kita pergi di kebun bertani dong. Iya. Dekat laut juga. Iya. Apa alasannya Mai Tua tidak mau pindah ke sana Pak? Alasannya dia bilang Adil. tidak benar. Apa alasan? Kau ini heran saya, orang kampung maunya ke kota, ini saya tinggal di kota, maunya di desa. Oh begitu pernyataannya, ibu Ya, saya bilang saya bukan begitu, karena memang saya ini orang lahir dari desa, Ya. kebiasaan begitu, jadi ya saya suka memang tinggal di kampung-kampung gitu dong. Ya. Baru suasana kampungnya memang saya suka sekali memang. Oh Dondo ya. Dondo itu, saya suka sekali memang. Saya banyak keluarga di Toli-Toli Pak Saleh, dan Iya. memang jujur saya tidak tahu kenapa kalau saya ke Toli-Toli enak, memang perasaan saya juga. Enak sekali komandan di kampungnya Mai Tua itu. Iya. Karena mungkin di sana banyak pohon, Iya. lalu tidak terlalu rame. Nah, Ya rame sih, tapi tidak kayak kita di Palu ini kan rame sekali ini sudah. Saya sudah bingung saya biasa kadang-kadang di Palu ini. betul. Iya dulu Palu biasa waktu habis gempa, 1-2 saja lewat. Sekarang ini kalau saya pulang kantor, astagfirullah. Sudah Luar biasa. rame. Ini pasalnya jam berapa turun air ini? Belum turun ini ya? Belum ya? Masih tinggi ya? Ini tidak terlalu jauh ya. Oh, udah tahu. Konda dia ini Konda. Konda ya? Iya. Oh begitu pasalnya, berarti ibu juga dia bilang kalau apa namanya? Kalau pindah ke Toli-Toli, Lama ali. kita mau apa? Mesti nggak? Itu usah. Harus mau itu. Sudah dah. Iya. Oh itu nih bilang lama itu ya, Nah, itu udang kan. kecil ya. Iya. Tapi pasalnya kalau seandainya Allah izinkan, Nah, Allah izinkan kita pindah ke Makassar, antara kita ke tempatnya kita dan ke tempatnya ibu, kita lebih dominan kemana? Sebenarnya kalau ikut bahasa hati yang paling dalam. saya terus terang memang di Makassar, dekat sama orang tua. Oh begitu ya. Kalau ibu orang tuanya masih Kalau Mai Tua orang tuanya dia eh, yang sudah meninggal yang perempuan, mertua perempuan. oh mertua perempuan, Iya. laki-lakinya masih Yang aneh. masih hidup. Juga ya. Saya punya bapak dulu kemudian waktu meninggalnya itu Iya. kakak ke semua orang. Kenapa bisa? Kakak kita tetangga dong. Saya sehat komandan. Iya. Sehat-sehat Dia ya? asal subuh. Iya. Tidak ada penyakitnya pokoknya, tidak sakit dia. Tidak Asal sakit ya? tidak sakit. Dia yang asal subuh, Dan subuh. pulang sholat subuh, Iya. dia bantu tetangga bawa dorong gerobak ke pantai, ke laut. Oh, habis azan subuh, Hmm. sholat subuh, kemudian habis itu bawa bantu. Bantu orang yang ke pantai dong, Iya. bawa dorong gerobak begitu. Iya. Jadi Pulang ke rumah, Hmm. minum air panas, Hmm. Kopi teh, susu. susu ya. Iya. Ya oke terus. Selesai minum air panas, Iya. langsung sujud. Iya. Tak heran orang tua perempuan tuh. Iya. Papa kenapa? Sujud baru kita ketawa. Nah, Di situ kita kancing sudah. berarti dia tahu barangkali yang mau pergi itu pasalnya. Dia tahu yang udah. Iya. Tidak mungkin orang yang begitu tidak tahu. Mau langsung sujud begitu. Pas baru- sujud. Iya. Di bawahnya tangga kan rumah panggung tuh. Iya. Di Ini- tangga situ dia pas sujud menghadap Kiblat. kiblat. Kene Ponto pasalnya di bagian mana? Stadion masuk. Oh, stadion ya. Iya. Berarti
kalau kita dari sini menuju ke arah Bulukumba sebelah kiri itu stadion sebelah kanan. kanan ya. Iya. Terus sudah Kodim apa? Lewat. Lewat ya. Itu masalahnya. Nah, ini yang paling lucu ini Bunda. Ini yang orang yang dibantu pada orang gerobak itu. Iya. Dia tidak percaya meninggal sama orang tua. Ayah. Karena Ya. masa meninggal baru-baru dia bantu saya. Jaraknya dari dia habis mendorong gerobak dengan kejadiannya karena yang laki-laki meninggal itu berapa lama? Mungkin ada 30-an sih. 30 menit. Iya, kurang lebih. Oh, saya juga tidak percaya itu. Iya, komandan. Tidak ada barangkali itu Ya. jam. Tidak ada. Jadi pasalnya setelah itu. Nah, sudah nah, makanya dia antara percaya dan tidak percaya juga ini kasihan yang dibantu ini. Iya. Dia bilang masa meninggal baru-baru dia bantu saya bantu orang gerobak. Iya. Iya. Ah, Pokoknya banyak yang kaget teman. berarti Banyak yang tidak percaya. berarti karena yang laki-laki ini memang kesibukannya memang di masjid ya. Ah, di masjid. Masjid ya. Bayangkan mana pertama dia injak saya punya rumah, Iya. langsung di masjid dia tanya. Oh, masjid ditanya. Waktu Langsung dia datang ke masjid. Palu. Iya. Di mana masjid dah? Di mana masjidnya? Sudah Anaknya? Anaknya? Tidak, anaknya itu dia tanya apa kalau pulang ke Jeneponto, masjid atau apa itu kira-kira itu padahal. Begitu masalahnya. Itu yang saya akui saya punya orang tua laki-laki itu. Iya, iya, iya. Tidak pernah dia dan di kampung komandan kalau kecuali dia tidak ada di kampung baru tidak ada dia azan itu. Dia terus sama azan itu. Subhanallah. Iya memang betul ini. Kecuali dia keluar kota apa keluar Ya, kampung. daerah ya. Daerah iya. Kampung. Tapi Baru- memang di daerah Jeneponto itu Pak Saleh kalau untuk kegiatan religi memang apalagi khusus yang Islam memang agak di sana kencang ya. Betul komandan. Iya kan? Luar biasa. Sudah sosok orang tua meninggal pada posisi sujud itu jarang orang dapat begitu Mas. Betul komandan. Apalagi menghadap ke arah kiblat begitu berarti dia sudah persiapkan dirinya. Dia sudah siapkan, tahu, mungkin dia sudah tahu undangannya. Dia Iya. bilang sudah waktunya barangkali. Tapi yang paling lucu itu yang itu sudah yang tukang bawa gerobak itu bagaimana Itu, ekspresinya iya. itu Mas Ale? Dia bilang masa. Memang komandan betul memang tidak percaya dia. Iya. Tidak percaya. Iya. Kan mau pergi di sana orang nelayan sibuk komandan. Iya. Pada saat sholat subuh itu subuh dong. Iya. Selesai sholat subuh sudah ke laut semua sudah yang bagi yang nelayan. Iya. Nah, pas ini CB ini Iya. pulang sholat subuh masih dia reki ini orang dia dia bantu itu. Iya. Dan dia bantu kesian dorong. Itu yang paling tidak percaya sekali. Tantu itu pasalnya. Betul, Kalau Pak. dia bilang tidak sakit, dia dorong. Dia punya gerobak masa tiba-tiba meninggal. Iya benar. Iya. Nah memang tidak ada penyakitnya orang tua itu. Tiba-tiba meninggal, tak kenapa kesian. Jadi Ajal. Bapak meninggal di usia berapa pasal? 60 berapa sih itu? 60-an sebenarnya. Oh, 62 nih. Luar biasa, Pak. 1 tahun saja dijalani hajinya. 1 tahun kasihan dia dari haji meninggal Iya ya. meninggal. Subhanallah. Sama dengan sepupunya juga begitu. Iya. 1 tahun toh saja. Dijalani Indahnya nih. hajinya. Indahnya beliau nih. Iya. Naik haji. Itu udah kawan selama manusia tiada saya. Iya. Kita ini Taat kasihan. 5 waktu. Iya. Kita ini lebih banyak kenal haji. Hah? Betul kawan. Lebih banyak kenal haji daripada naik haji ya. 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 Tapi pasalnya kalau seperti orang tua laki-laki ini, kalau seumpamanya, ya ini kita, saya juga kadang-kadang berandai-andai ini pasalnya. Iya. Kalau orang tua laki-laki ini kasihan jujur, memang dia itu sosok di mana dia memberikan contoh sama kita tentang Iya. bagaimana kerasnya kehidupan ya. Betul, kawan. Dan saya kadang-kadang itu kalau saya ke pusaranya, ke kuburannya almarhum bapak saya, ya saya kadang-kadang saya itu meneteskan air mata sendiri Betul. karena rasa kangen, Ya. rasa ingin kalau seandainya bisa Allah perkenankan lagi saya, ya Allah kalau bisa
biar cuma barangkali 1 jam saja saya mau bincang-bincang dengan orang tua. Iya. Gitu. Dan itu rata-rata juga pasalnya karena biasa kadang-kadang kita kehilangan orang tua. Biasa kadang-kadang ya itu banyak anak-anak yang terlantar hidupnya karena tidak mempunyai pegangan hidup lagi. Iya. Gitu. Contoh kasihan kayak kayak Pak Sabto Saya juga terus terang bingung juga Pak Sabto pada waktu itu. Kenapa nah? Bingungnya itu pada saat kalau tidak salah ibunya itu mungkin sakaratul maut, istrinya juga mau melahirkan. Iya, sama mau. Sebagaimana sudah itu? Jadi saya berpikir Pak Sabto ini Bingung dia. bingung dia ini. Jelas undang. Iya, kalau dibilang pelawak Komeng itu kayak angkot, terus mau ke sana bingung, mau ke sini bingung. Tapi saya senangnya juga dengan kita bicara tentang teman lagi nih Pak Saleh. Kayak Pak Sabto itu kan kita bisa ambil contoh tuh dari beliau bagaimana dia menghadapi kehidupan, kerasnya kehidupan dengan cara-caranya dia, dan tidak pernah saya lihat itu anak itu marah atau apa, ketawa saja terus dia. Itu. Sama juga dengan Pak Hamajuni, saya dapat banyak pelajaran dari dia secara otodidak itu Pak Saleh. Otodidaknya saya apa? Saya harus mencontohi beliau dan harus hormat dan kagum kepada beliau. Sudah mau pensiun. Iya, tapi semangatnya itu luar biasa, itu yang patut kita contoh. Betul. Iya. Itu biasa kadang-kadang teman-teman tidak menyadari. Saya juga itu pasal biasa kalau kadang-kadang ya namanya kita ini manusia, kadang-kadang lelah itu menghampiri, putus asa itu menghampiri. Tapi kalau sudah saya ingat lagi saya punya orang tua, berdiri lagi semangat. Tidak. Bagaimana jadi kau ceritanya ini bikin malu-malu kau ini. Masa urusan begitu saja kau lemah sekali. Sudah bangkit lagi, jalan lagi. Gitu. Tapi itu lumrah itu perasaan begitu. Bisa kita memunculkan lagi bagaimana kita bisa menghadirkan kita punya semangat. Memang saat ini Pak Majuni. Bagaimana Pak Saleh? Saat ini memang Pak Majuni. Oh iya. Semangat itu memang dia. Bapak Pak Majuni. Pak Marajuni. Iya. Oh iya, semangat sekali dia. Ini tahun depan pensiun nih. Iya, kan saya ajak deh ini Pak Saleh. Pak Marajuni. Dia bilang, "Kenapa, Di? Pigian kita pi bapukat." Dia bilang, "Nanti sebentar saya kasih kabar." Pas sampai di rumah, dia bawa foto, dia foto kakinya. Dia bilang, "Pak Andi, kayaknya saya tidak mampu begini. Asam urat naik." Saya bilang, iya, sebenarnya terlalu Pak. Baru Pak Majuni itu juga orangnya suka melawak. Iya. Nah, jadi kita biasa ketemu terus itu. Itu bagus ya. Lalu saya satu review dengan beliau itu setengah hari dia pikir pulang terus pulang saya. Saya biasa kasih tahu Pak Saleh kalau umpama agak dan silakan balik kanan saja. Cuman beliau itu orangnya perasa juga. Dia ingin memberikan contoh sama kita muda-muda ini. Tidak enak dengan komandan itu. Tidak enak dia. Oh begitu. Kesatuan laut tidak ada undang. Otomatis dia. Tapi bapaknya juga ini pasal ke siapa undang? Iya maksudnya. Pada saat yang komandan itu yakin saya. Kesatuan laut tidak ada begitu. Saya biasa pasal saya kasih tahu pulang mungkin Pak. Sana kasihan gitu. Dia bilang tidak apa-apa Pak. Makanya saya pasalnya itu selalu imbangi beliau. Iya. Kalau sudah mau maghrib begitu dia habis menyapu apa toh. Saya biasa imbangi beliau kesan contoh anak-anak saya ajak pergi beli pisang sana, pergi beli sirup di sana. Maksudnya saya bukan masalah sirupnya, bukan masalah pisangnya, tapi kita itu ingin bagaimana dengan kehadirannya pisang, kemudian ada kayak sirup nanas campur es, Pak Saleh, kita bisa bercerita tentang kehidupan. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Makanya dia bilang Pak Majuni, saya Pak Andi, jujur saja saya anggap piket ini semenjak Pak Andi di sini ini kayak piknik. Kayak piknik, dia bilang kayak piknik Pak Andi. Karena apa? Semua kadang-kadang kita buat semuanya kayak enak toh? Kayak tidak ada beban sama sekali. Dan itulah memang yang kita inginkan setiap kita jaga, tapi kewaspadaan kan tetap jalan. Pak Saleh. Dia tidak enak dengan komandan itu. Saya malah biasa kadang-kadang
kayak teman-teman di piket toh, Iya. saya kasih tahu sebenarnya kalau mau dipikir-pikir Pak Hamajuni ini sebenarnya sudah tidak perlu masuk kantor. Tidak perlu lagi. Iya kan? Cukup apel-apel saja. Cukup apel saja, cukup apel. Nah, cuman itulah kasihan Pak Hamajuni itu orang tua itu. Betul lah. Dia juga ikut arus saja dia. 5 tempat. Iya, itu kan Tidak terlalu banyak anu dia kesana. banyak permintaan. Nah. Tidak ada. Dia bilang kalau bisa pandai saya sampai pensiun di penjagaan. Wah. Saya bilang Maraju kalau semua. begitu kamu sama Maraju ini. Dia bilang bukan Maraju Pak, ini sudah enak saya rasa di sini. Nah, enaknya Pak Maraju nih dikasih makan gratis, Iya. dikasih minum Oh, gratis. Baru setiap kita jaga banyak kita ketemu orang. Biasa teman-teman lama, kawan-kawan lama. Iya. Oh, saya bilang ya alhamdulillah kalau begitu Pak Maraju. Rajin sekali Pak Apus deh, betul Oi. nanti. Biasa nanti setengah jam lagi. Ya, Sudah datang dia. Tahiran perjuang, kamu sudah datang apa? tapi ini biasa juga kadang-kadang kasihan anak-anak muda ini. Oh, kasihan. Saya tidak mau sebut orangnya siapa, Iya, atau iya. tidak enak. Betul. Nanti melanggar kode etik profesi, toh. Tapi yang biasa mana anak begini, kasihan itu orang tua. Maksudnya coba kita mengerti, bolehlah mungkin masalah kepangkatan dan lain-lain. Coba biasa Pak Marajuni itu saya Pak Saleh, Iya. kalau saya lihat dia menulis mutasi langsung saya rampas biasa itu itu buku itu. Iya, iya. Bukan karena ingin apa mau dibilang atau apa, tidak, etika. Iya, betul. Seandainya tidak minta-minta ini Pak Saleh, toh. Iya. Di tempat jaga itu orang tuanya kita dan kita anaknya juga jadi polisi. Iya. Masa orang tua mau suruh Mahal. bantu tulis? Terlalu sekali. Kan begitu masalahnya kan? Logika kita berpikir begitu. Tapi anak sekarang ya. Iya, jadi saya bilang kadang-kadang aduh bagaimana ceritanya ini kalau begini. Nah tapi alhamdulillah semenjak kita berikan masalah juga sama teman-teman mulai ada perubahan sedikit. Itu yang saya inginkan sebenarnya di Sabara ini. Iya. Ya, di Sabara ini etika harus jalan. Kemudian sama juga Pak Saleh, kalau ditanya atau kemarin Pak Maju ditanya sama saya, Pak nih, kenapa kamu beli pukat? Ya. Dan untuk apa itu pukat? Nah, Pak Saleh tuh? Iya. Jadi saya tanya sama beliau, begini Komdan, nanti kalau seumpama sudah ada konten pukat, kemudian kita pergi bawa pukat Pak Maju ada hasilnya, Ya. mungkin kita akan buat konten di mana habis bawa pukat kita jual ikan. Ya. Iya. Langsung ditanya, apa kira-kira landasannya Pak Andi berpikir setelah Bapukat mau jual ikan? Sekarang begini Komdan, anak-anak di Sabara ini kalau saya lihat potensinya sangat besar. Iya. Nah cuma yang jadi persoalan Pak Majuni, mereka ini tidak mau mengeluarkan mereka punya keterampilan, contohnya bercocok tanam dan lain-lain. Karena Iya. kenapa? Mungkin rasa malu. Iya. Nah sekarang kita kasih contoh deh, kita ini seniornya ini. Kita ini seniornya, contoh kayak ini pagi ini Pak Saleh toh. Iya. Kita pergi Bapukat, sampai Bapukat Pak Saleh Bapak Pancing dan lain-lain. Sekarang kita pikir apa bagus kita kasihkan motivasi buat kita punya junior. Iya. Oh begini caranya, setelah dapat ikan Pak Saleh, kita tusuk itu ikan baru kita pergi jual. Kamu video kan saya. Iya. Nah supaya kita kasihkan contoh sama anak-anak. Betul, Iya toh? Iya. Komiu masih muda, Nah. motivasi. Iya. Jangan mudah malu, jangan malu-malu dalam berusaha. Ingat baik-baik, di dalam agamanya kita, khususnya di Islam, Pak Saleh di Muslim, berjualan itu ibadah. Betul lah. Kenapa kita tidak contoh itu? Iya. Nah, jadi kalau ada seumpama kesempatan, contohnya ada orang yang pandai masak di Sabara, tidak perlu malu bikin nasi kuning, kau pergi cari tempat Iya. jual nasi kuning. Betul lah. Gimana Pak Saleh? Tapi ini saya lihat anak-anak, kalau mau bikin begitu dia Pak Saleh, kayak gengsi, malu-malu dan lain-lain. Iya. Nah, Sama-sama. itu yang saya maksud itu Pak Saleh. Jadi kira-kira bagaimana kira-kira Pak Saleh kalau seperti begitu? Sekarang kita punya kegiatan ini. Ini orang pasang. Hah? Pasang pukat. Mana? Oh iya. Bagus juga itu nanti kalau memang kita bikin contoh orang, kita kan rekam begitu saja cucu. Iya. Bapak cucu kita bawa ke pasar, Iya. tabe. Walaupun bukan kita yang jualan langsung, Iya. tabe puang, tabe kering, kita tolong dijualkan ini ikan. Berapa satu tusuk Pak Saleh? 20.000. Iya. 18.000 ke saya, 2.000 ambil. Saya begitu Atau kalau 3.000 ambil. Saya begitu itu bahasa jual ikan. Kalau Oh, bahasa gitu. dapat ini. Itu Pak Saleh.
20.000 satu Satu 6 susu. ekor. Iya. Saya tidak cucu dan saya isi di kantongan. Iya. Siapa mau kasih ikan segar Pak Saleh? Makasih. Nah belum dias lagi barangkali. Asli murni minum segar. Asli. Gitu. Nah, bisa seperti begitu Saya Pak ingin Saleh. juga mana kalau bang saya dapat Iya. jual sebagian. Iya. Alhamdulillah rokok. Alhamdulillah. Iya, Tidak keluar lagi. saya keluar lagi. Iya, betul itu. Biasa tas 100 lebih saya dapat. Wih, Hasil alhamdulillah. penjualan. Itu biasa yang saya ingin tularkan sama teman-teman Pak Saleh. Ayo sama-sama kita berangkat dari nol. Ya. Orang tidak akan pernah sukses kalau ada perasaan malu Pak Saleh. Nah, itu sih. Ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya. Gitu. Wah, kalau dulu saya pas waktu masih hidup almarhum, habis saya ditusuk-tusuk ikan. Begini almarhum, kau pergi jual ini ini, ikan ini. Iya. Jual di mana Pak? Sudah kau jual di mana? Pokoknya saya tidak mau tahu habis. Jadi di kantongan Pak Saleh. Iya. Pergi di tetangga, assalamualaikum, salam. Iya. Kenapa? Saya jadi anggota komandan. Sudah Sudah jadi ini? anggota. Dia bilang, kenapa Nandi? Tabe, barangkali mau kita ikan ini. Ikan balana. Iya. Ikan pinggir. Iya. Tabe, mau kita barangkali. Balana. Balana. Dia bilang, Pandi, mahal sekali ini. Berapa kita minta? Kasih saja 10.000. Iya. 6 ekor, tapi begini toh. 10.000. Saya bilang, ambil lah. Jadi biasa Bapak bilang, nah begini kalau Pak jualan itu. Ingat baik-baik, waktu kau ke sana itu bawa motor, berapa uang bensinmu keluar? Setelah itu, setelah kau berjualan, kau pikir berapa untungnya menutupin itu bensin dengan lain-lain. Jadi saya berpikir, betul juga apa yang dibilang orang tua ini. Akhirnya apa Saleh? Saya jadi pintar untuk berkreasi. Pintar berkreasi itu begini. Kalau umpama saya pergi Bapukat dulu ya, untuk Bapukat. Kalau seumpama saya dapat ikan 5 tusuk saja, saya pikir, oh ke sana 1 botol saya punya bensin. Dulu bensin kalau salah cuma 5.000 Pak, Pak Saleh. 5.000 atau 6.000 lah. Nah sudah, jadi sana Pak Saleh, ada yang saya tabung-tabung Pak Saleh. Iya. Nah itu bisa pakai kasih mbak fotokopi ketika saya masuk polisi. Buang uang itu Pak Saleh. Nah itu. Jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ya itu yang biasa Pak Saleh yang membuat kita itu tidak sadar bahwasanya gara-gara itu sudah kita kadang-kadang tidak bisa mengimbangkan antara ketika kita mau ke kantor toh berapa uang bensin keluar, kemudian pemasukannya yang ada ini kita selalu pengeluaran terus. Betul. Iya toh? Iya. Pemasukannya yang tidak ada itu yang jadi persoalan. Wih, hujan ada dong kali ini Pak Saleh. Betul bagian sana di Toilet. toilet. Hujan juga kayaknya ini karena saya lihat ke sana rata ini. Bagus kalau hujan-hujan begini Pak Saleh. Iya. Gitu Pak Saleh. Tapi saya Pak Saleh beruntung juga karena dapat teman-teman seperti Pak Saleh. Itu Pak Saleh juga dalam berteman biasa lihat-lihat juga saya Pak Saleh. Bukan apanya, biasa kadang-kadang ada kita punya teman biasa ya sikap saling menghargai itu yang saya suka. Iya. Terlepas dari kita berdinas toh. Iya. Kalau kita di selatan itu sikap menghargai orang yang lebih tua, yang lebih muda, itu kentara sekali. Makanya itu aman terus kita itu. Kayak tabe. Iya. Atau biasa bidak kita di bawah tangga masalahnya. Iya. Tabe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Ki? Oh ke sana tabe waalaikumsalam. Apa salah? Ada tong biasa itu orang biasa naik sepeda. Lihat di depan rumahnya kita berbeda-beda, baru mungkin topi sudah miring. Iya. Assalamualaikum. Bukan dia jawab di atas sepeda dia turun. Waalaikumsalam. Kenapa keren? Baik-baik aja Ki. Alhamdulillah iya tabe keren. Baru itu suasana saling menghargai itulah yang juga harus kita kembangkan Pak Saleh di Sabara itu supaya anak-anak itu merasa bahwasanya ada sosok seorang kakak atau orang tua yang mengayomi mereka. Nah sekarang sosok kita tidak ada Pak Saleh. Nah cuman sekarang memang butuh waktu, kita butuh proses untuk bagaimana anak-anaknya kita ini, kita punya adik-adik di Sabara ini bisa kembali seperti apa yang kita inginkan Pak Saleh.
Saleh, jalan saya dulu dengan orang tua ini pergi bawa pukat Pak Saleh. Masuk nanti. Iya, Sampai di mana biasa Pak? sampai di Toale yang tempat kita mau pergi ini Pak Saleh, naik motor Pak Saleh. Bukan naik anu kesan biasa, kesan bawa tong jas hujan. Jadi kalau pulang itu kesan biasa orang tua itu di motor dinas penerangan itu X Super Suzuki. Biasa tempat ikan itu Pak Saleh sudah di muka, pukat sudah di belakang dengan saya pegang begini kasihan. Jadi kalau anak-anak mau bercerita tentang kerasnya kehidupan, jangan cerita dengan kita ini. Karena kita ini sudah melewati itu barang itu. Tahu Pak Saleh? Naik motor ya? Naik motor Pak Saleh. Naik motor kasihan. Makanya dia bilang orang tua itu tidak biasa pegang saya di laut. Nah, kalau baik-baik. Kalau lihat ini nak, kerasnya kehidupan. Saya bilang gitu. Kalau saya dengan bapak, saya panggil Opu. Oh, benar. Iya, dipanggil Opu dia Pak Saleh, karena memang bapak dia dari Bone juga, kemudian hijrah ke Selayar. Di Selayar, kalau bapaknya itu namanya Raja Butung Karemoloya. Nah, kemudian di antara saudara-saudaranya ada berapa bersaudara itu orang tua saya. Pertama Pat Tatali, kemudian ada juga saudaranya namanya Koko Pat Taleleng. Ada judulnya Karaing juga di belakang semua. Nah, tetapi itulah saya katakan tadi Pak Saleh, jejak sejarah itu tidak bisa kita bohongi. Nah, tetapi yang sekarang yang kita sinkronkan adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Pak Saleh, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata beribadah kepadaku, dan yang membedakan hambaku dengan hamba lainnya adalah tingkat ketakwaannya. Nah, jadi itu biasa kadang-kadang saya sama anak-anak, biasa sama Sultan toh. Dan ingat baik-baik, kehidupan ini bukan siapa, bukan dari siapa, bukan turunan siapa atau apa-apa. Yang jadi persoalannya adalah ketika kita meninggal tidak membawa tingkat ketakwaan atau keimanan. Nah, yang kedua saya bilang Pak Sultan, hidup ini adalah bagaimana keindahan hidup ini, seninya itu ada lewat saling menghargai. Persoalan itu Pak Saleh muncul karena tidak ada saling menghargai itu. Betul, iya. Itu yang saya suka Pak Saleh. Makanya saya bilang, saya jujur Pak Saleh, saya itu biasa kadang-kadang lihat teman-teman kayak di kantor toh. Saya biasa lihat teman-teman kayak coba lihat Pak Sultan. Biasa saya marah-marah Sultan sama itu sama Nathaniel. Lillahi ta'ala. Saya kata begini sama Sultan dengan Nathaniel, kamu ini masa kasihan orang tua itu pergi cuci cuci gelas apa semua. Iya, saya bilang, masa coba begini, coba kalau kamu di rumah, kemudian ada orang tinggal di rumahnya kamu, kemudian ya kamu sudah bantu dan lain-lain, kemudian setiap memakan kamu masakan, setiap lain-lain, masa kamu tidak mau tegur itu orang? Pasti kan kita tegur Pak Saleh, bukan untuk kebaikannya kita. Suatu saat kalau dia pergi ke rumahnya orang, dia sudah terlatih, maksudnya saya Pak Saleh. Gitu. Itu Pak Saleh, saya bilang astagfirullah. Nah, tapi ngomong-ngomong ini Pak Saleh, apa kita punya pesan-pesan sama teman-teman di di khususnya di Korps Sabara Polres Sigi ini, sama kita punya adik-adik sama Pak Sabto, Navatu, siapa itu Navatu? Dia tulis di hanya sini Navatu. Iya, sama 4 tahun sama. Iya, sama Pak Gede, sama Pak Ilialsa, sama Pak Yusri, sama teman-teman lainnya ini. Apa pesan-pesannya kita Pak Saleh sama mereka kira-kira? Ini minta maaf ini Pak Saleh, dari tadi ini saya rekam pembicaranya kita ini. Saya minta maaf ini soalnya saya mau mengadakan total eksperimen, tapi saya suka Pak Saleh. Ini teman-teman akan saya unggah ke video dan tidak ada kan bahasa-bahasa yang menyinggung Pak Saleh. Saya lihat tadi Pak Saleh kita juga ketika bercerita tentang masalah orang tua, saya lihat-lihat agak-agak miring, kayaknya berkaca-kaca matanya Pak Saleh. Jadi saya bilang, oh berarti Pak Saleh ini rindu dengan sosok seorang ibu ini Pak Saleh. Apa kira-kira pesan Pak Saleh sambil kita jalan-jalan ini di atas mobil ini menuju Bapukat ya, Bapukat, teman-teman di Polres Sigi. Kalau saya sih
pembahasan saya sama-sama teman-teman di Polres Sigi. Mari ya, mungkin ini video ini akan sampai kepada teman-teman ya. Mungkin di sisi yang lain kami hanya bercerita tentang bagaimana kita belajar untuk beretika, saling menghargai antara junior dan senior di luar dari kedinasan. Mari kita saling menghargai yang muda, menghargai yang lebih tua, begitu juga yang tua sebaliknya. Begitu Pak Saleh? Betul, siap. Ya, jadi teman-teman ya, terima kasih banyak. Hari ini saya mendapatkan Pak Saleh tanpa dia sadari. Ternyata saya merekam dia. Dan semoga video ini sampai juga ke Jeneponto. Ya, sampai sama karem perempuan saya, ibunda dari Pak Saleh dengan keluarganya. Dan semoga ya, kebetulan Pak Saleh juga mempunyai channel YouTube ya untuk teman-teman dan keluarga saya di Jeneponto. Ya, dan di Kabupaten Selayar. Pak Saleh masih tidak percaya kalau dia direkam ya. Jadi minta tolong ya, kalau seumpama Anda suka dengan channel-channel yang tampil di sini, silakan tekan tombol subscribe ya, bunyikan lonceng notifikasinya, klik semuanya, kemudian komen dan share video ini. Semoga bermanfaat ya, dan konten-konten yang berada di NNZZ Andi ini semoga dapat bermanfaat bagi keluarga saya di Jeneponto, di Kabupaten Selayar, di Makassar, di Palu, dan di tempat lainnya. Kalau untuk channelnya Pak Saleh, channelnya apa Pak Saleh? Tindis Jo. Channelnya Pak Saleh ya, Tindis Jo. Kebetulan channel beliau itu channel mancing dan banyak vlog-vlog lain yang positif. Saya minta tolong ya, kalau umpama teman-teman suka dengan kami ya, minta tolong jangan lupa subscribe, tindis lonceng notifikasinya, kemudian share dan komen video ini. Salam juga buat teman-teman ya yang di Pak Wawan Gogali ya, Pak Urawan Gogali, Pak Amin Nusal, dan teman-teman lainnya. Oke, saya Hiro, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, terima kasih. Pak Saleh tidak sadar ya di Siap. video ya? Tidak salah. Tidak sadar, oke.